Selaku dalam Sohibul Hikayat. Ya, ilah. Oh. Nah, ini nih Tom ya. Kita mau cerita. Di Betawi sebelum kita merdeka, dulu banyak pejuang, banyak pahlawan. Tahu pejuang? Kenal namanya pejuang? Ada si Pitung kenal? Bang Jih kenal? Kenal. Pahlawan juga banyak. Banyak banget pahlawan, ada Bang Husni Tamrin, ada yang lain-lain, ada Bang Muhammad Tabrani, ada lagi Bang Muhammad ya Suud, nah, Muhammad Rohyani Suud, ada Bang Muhammad Yamin. Banyak pokoknya pahlawan dan pejuang dari Betawi. Nah, kita mulai yang pertama dari pahlawan Bang Muhammad Tabrani. Nih dengerin cerita nih. Bang Muhammad Tabrani, dia adalah wartawan sekaligus juga politikus Indonesia dari Betawi. Oh, mantap kan? Nah, Bang Muhammad Tabrani seorang wartawan senior. Dia juga yang ngusulin supaya di zaman dulu sebelum kita merdeka ada perkumpulan pemuda Betawi supaya masuk di dalam keanggotaan
kepanitiaan Sumpah Pemuda ya, supaya ada perwakilan dari Betawi. Bang Muhammad Tabrani juga yang ngusulin bahasa Indonesia supaya menjadi bahasa persatuan. Oh, kalau nggak ada Bang Muhammad Tabrani mungkin nggak ada bahasa Indonesia. Kali aja itu salah satu sejarah. Dan Bang Muhammad Tabrani juga dia sekaligus ya politikus dari Java yang dikenal. Bahkan dia menjadi pimpinan redaksi harian Pemandangan yang lahir pada tahun itu, pada tahun 1936. Kita saksikan, kita coba. Di kongres nanti semua pemuda hadir mewakili daerahnya masing-masing. Dan di kongres itu untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Apakah ada usulan? Baik, yang pertama saya ingin ada perwakilan dari kaum Betawi di kongres nanti sebagai panitia. Bu, apa mereka menerima usulan dari Anda? Bu? Bukankah panitia sudah bersusun? Saya adalah ketua kaum pemuda Betawi. Jadi saya berhak untuk mengusulkan siapa yang akan menjadi calonnya di kepanitiaan. Saya setuju. Setiap ketua pemuda mempunyai hak yang sama. Ya, benar. Ketua boleh mengusulkan seseorang sebagai kepanitiaan. Ya, saya setuju. Setuju sekali. Setuju. Siapa yang pantas Anda akan wakilkan ke sana, Bu? Saya rasa Anda tidak mungkin, sebab Anda sudah menjadi ketua kaum pemuda Betawi, dan ketua tidak boleh menjadi bagian kepanitiaan. Betul. Semua sudah saya pikirkan lama sekali, dan saya sudah mempunyai calonnya. Siapa itu? Siapa calon Anda? Calon saya adalah Bung Rohiyani Suud. Hah? Ya, Bung Rohiyani Suud lah calonnya. Pak Bung Tabrani, apa Bung Tabrani yakin saya mau menjalankan itu? Semua sudah saya pertimbangkan. Bagaimana, Bung Yamin? Saya setuju. Sebab di antara kita semua yang menyandang gelar sarjana cuma Bung Rohiyani Suud. Bagaimana? Ya, betul itu. Benar. Baik, kalau demikian saya terima tugas ini, dan semoga saya tidak akan mengecewakan kalian semua. Selamat, Bu, Anda sudah menerima tugas ini. Terima kasih. Selamat. Selamat, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Udah lihat kan toh? Ya, itu sepak terjang kiprah dari pejuang Betawi yang bernama Bade Muhammad Tabrani.
dia yang mengusulin ada perwakilan kaum pemuda Betawi di Kongres Pemuda pada waktu itu, ya, berpaham? Nah, alhamdulillah di Kongres Pemuda Betawi, kalau nggak Kongres Pemuda, kalau nggak ada Betawinya kan seru, betul? Nah, sekarang jangan cerita lagi, ada lagi pejuang pahlawan dari Betawi yang namanya Bang Muhammad Rohyani Suud. Nah, Bang Rohyani Suud ini dia yang diusulin supaya menjadi bagian daripada kepanitiaan Kongres Pemuda, dan akhirnya dia menjadi bagian dan wakil dari pemuda Betawi. Dia bertugas dari bagian yaitu di Kongres Pemuda sebagai anggota kelima, dan beliau akhirnya ya berhasil memasukkan bahasa Indonesia ke dalam Kongres Pemuda yang diwakili oleh kaum Betawi. Keinginan yang mengganjal di hati saya dan harus saya sampaikan pada kalian semua. Keinginan apa itu, Bu? Bukankah keinginan Anda kami sudah sepakati dan saya sudah terima tugas ini? Ya. Apakah Bung mengharapkan kita semua terlibat dalam kepanitiaan Kongres nanti? Kalau keterlibatan Bung semua dalam Kongres nanti itu sudah pasti. Ya, kita semua tahu bahwa Kongres Pemuda ini diadakan dalam rangka menyatukan peran pemuda di Indonesia. Nah, untuk itu kita mulai menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Saya tidak setuju. Sebaiknya kita tetap memakai bahasa Melayu saja. Bukankah kita sedang memperjuangkan persatuan Indonesia? Kalau itu benar sekali, Bu. Bagaimana dengan ketua pemuda lainnya? Ya, saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Apa itu tidak berlebihan memakai bahasa Indonesia? Justru demi bersatunya para pemuda di Indonesia dan kemerdekaan Indonesia, kita harus menyamakan pola pikir dan kesamaan rasa. Maka dari itu, saya harapkan di Kongres nanti kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Bagus. Tetapi tidak semua peserta Kongres mampu berbahasa Indonesia. Saya lebih suka memakai bahasa daerah masing-masing. Setuju? Setuju kan? Setuju. Iya, betul. Setuju. Baik. Saya hargai pendapat kalian. Pertanyaan saya, apakah Bung mengerti dan paham bahasa yang Jawa? Bung mengerti. Apakah Bung mengerti bahasa yang Ambon? Bung paham? Bung mengerti. Apakah Bung mengerti bahasa yang Sumatera? Bung paham? Mengerti? Dan yang lainnya? Apakah Bung mengerti semua itu, bahasa semua itu? Saya setuju. Sudah saatnya kita mulai menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Tadi tidak setuju. Alasan kuat. Kalau gitu, saya setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Tugas dimulainya dari Bung Rohyani Suud
Dari saya Bu? Ya, dari Anda. Untuk melobi para pemuda di Kongres nanti. Ya, saya siap demi bersatunya Indonesia. Tapi saya mengusulkan akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Di saat saya tampil nanti, saya akan sampaikan usulan ini. Hidup Indonesia, merdeka! Merdeka! Tadi Bang Muhammad Tamrin ada yang ketinggalan ya, duduk ya, encang cerita terusin ya. Ya, tadi udah kita saksiin ya sepak terjang perjuangan Babe Muhammad Tabrani, juga Babe Royadi Subur. Ada masih banyak lagi pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan dari Betawi, termasuk yang sekarang nanti kita akan saksiin adalah Babe Muhammad Husni Tamrin. Kenal Babe Muhammad Husni Tamrin? Nah, kalau nggak kenal makanya encang kasih gambaran. Muhammad Husni Tamrin ini tokoh Betawi. Dia lahir di Waterfront, Belanda. Di zaman Belanda pada waktu itu ya, ini kita dikuasai Belanda dulu nih ya. Iya, kalau sekarang Waterfront itu Pak ngomongnya ya Belanda soalnya Waterfront Belanda sih ya, begitu. Sekarang Jakarta namanya. Babe Muhammad Husni Tamrin lahir di Waterfront, Jakarta sekarang pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Oh, 1894. Sekarang udah tahun 2023, ratusan tahun yang lalu Babe Muhammad Husni Tamrin lahir. Bang Muhammad Husni Tamrin, babenya adalah seorang dari Belanda yang bernama Caboy. Nah, asli Belanda. Ibunya adalah asli Betawi. Nah, sama deh kayak tong-tong deh, asli Betawi itu ibunya tuh. Engkongnya adalah Angkongan. Dia yang punya hotel mewah di kawasan Totojo. Nah, yuk kita saksikan aja Bang Muhammad Husni Tamrin. Yuk. Atas nama Ratu, saya persilakan Mr. Siapa kalian? Kenapa berhenti ya?
dekat orang untuk mewakili pertandingan ini. Saya menetapkan Muhammad Husni Tamrin sebagai Wakil Wali Kota Batavia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan yang tidak henti berjuang dan beratkan kalianlah saya berada di sini hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini kepada Tuan van der Sien. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kecil saya melihat kehidupan rekan-rekan kami betapa miskin rekan-rekan kami. Saya melihat sendiri kawan kami menderita dikarenakan kebanjir. Banjir menyebabkan penderitaan dan penyakit. Saya melihat sendiri seorang sahabat saya mati karena penyakit kolera. Seharusnya saya melarang sahabat saya mencuci beras dengan air yang coklatan. Saya melihat sendiri betapa becek jalan-jalan kampung tempat saya bermain. Saya melihat sendiri betapa gelap ketika jalan pada malam hari. Saya ingin semua itu berubah. Jalan-jalan beraspal, air minum tersedia, kesehatan ditingkatkan, dan jalan-jalan mendapatkan lampu penerangan. Menjadi wakil wali kota Batavia pada zaman Belanda. Akhirnya penduduk-penduduk di Batavia, terutama kaum Betawi, mengalami kemajuan, mengalami kebahagiaan, kemakmuran, dan juga rakyat merasakan keadilan. Nah, selain Bang Muhammad Husni Tamrin juga menjadi wakil daripada wali kota Batavia, beliau karir politiknya juga memanjang. Bahkan pada tahun 1924 Bang Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Kostrat atau DPR pada zaman sekarang. Bang Muhammad Husni Tamrin juga nggak sampai di situ, dia memperjuangkan hak-hak kaum petani, kaum buruh,
Namun perdebatan antara orang Belanda dengan orang Indonesia menggunakan bahasa Belanda sudah lumrah di Indonesia yang kalah karena kita tidak memahami bahasa Belanda sedemikian rupa. Masih kurang kompak. Lu mau di bawah Nansip yang pantas mau cuma pidato. Oh iya. Nah lu kan di bawah. Pantungin dulu kayak MC. Pantungin dulu. Kalian keluar malam-malam, pulang jam malam karena habis ngaji. Insya Allah yang nyaut salam, mudah-mudahan pada berangkat haji. Gua juga punya kabar Makasih. Mudah-mudahan. Oh iya. Nyambut. Iya. Kencang suara kita ya? Iya, pohon tampak di pinggir kolam Jelek. jawabannya cakep. Oh iya. Cakep. Pohon kelapa di pinggir salam. Cakep. Pohon nanam kentang di tempat panas. Cakep. Siapa orang yang suka jawab salam? Ya. Insya Allah utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang paling kenceng utangnya kan lunas ya. Saya hormati di sini saya dengar dari belakang suara yang terhormat Bapak Ketua Umum KSPN yaitu kayak orang ya. Apa sih? KSPN Umum ya. Loh, yang besar, yang terhormat Mayor Jenderal TNI Bapak Dr. Andes Janji Supanji. Mau tahu Pak? Jadi apa sih lu? Siapa tahu dari sini makan bulanan. Mana ada naik pangkat sih? Emang bisa naik pangkat? Aja pengabdian sama Oh iya, masyarakat. yang saya hormati, yang saya benci juga. Ini Yang saya hormati, Iya. nggak pakai benci. Oh iya. Lu salah sih kalau pidato. bukan aku benci, nyuruh-nyuruh mulu. Kan ini kalau pidato mah. Kan ketua kita loh, Iya. Pak Haji Imron. Iya. Semoga cepat sakit. Lu tadi nasi dari dia sekarang lu orang diomong-ngomongin. Bukan begitu pidato mah. Gimana? Yang menghormati saya, Bapak Haji Imron. Balik itu yang saya hormati, menghormati saya. Itu udah biasa. Jadi yang Kalau yang bilang dia menghormati saya, ya, emang dia doang dihormati. terus Dan gua juga. RT kan bisa enggak ini. Dan namanya juga RT belum gaji ya. Pokoknya yang saya hormati pula, mohon maaf apabila tidak saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir di sini, Ya. tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Asal nggak bayar. Marah mulu. Bukan apa-apa, ini pangkat tuh sudah. Ini kan kita kalian memperingati 17 bungkus. 17 Agustus. Ya. 17 Agustus mah kurang, orangnya ada 20. Oh iya, 17 Agustus. 17 Agustus. Ada kegiatan belakang udah pada dilihat Dari hari Jumat. dari hari Jumat. Mulai sholat Jumat. Iya Jumat. Nah, iya satu kota harus bilang deh. Tapi 17 nggak ada ya? Iya, ada juga. Pokoknya ada kegiatan budaya, ada permainan anak-anak, macam-macam.
Gado-gado Jakarta. Gado-gado Jakarta. Luar biasa tepuk tangan buat alasannya membanggakan semuanya. Tahun ini gado-gado Jakarta, insya Allah bulan besok ketoprak Jakarta. Ada Ini dari gado-gado, ketoprak, potong sayur. itu mah makanan teh. Ada gado-gado doang. Gado-gado ini ada. Iya ini tuh yang nonton bukan orang Betawi doang. Bukan orang sembarangan. Bukan sembarangan anak sekolah membawa buku. Anak buku bawa sekolah. Ya, anak sekolah membawa buku. Buku yang dibawa buku bahasa. Buku bahasa. Walaupun yang hadir di sini berbeda suku, tapi tetap satu Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Latihannya kan, latihannya begitu. Latihan mas bentar. Tanya aja Pak Haji Bro, tapi selama kita ngomong katanya coba tuh dikit lah, gitu. Ini bukan waduh saya teman. Ini kalau ngomong begitu berarti orang Sunda. Orang susah bermakan. Kalau saya nggak bisa disalahin teman. Untuk bertanggung jawab semuanya. Ini kalau kebakaran orang tahu tapi kebakaran gitu ya. Kalau dia yang salah itu waduh saya lemas, bukan saya. Saya namanya bukan Rika lemas. Rika dia maksudnya oleh, paham ngerti nggak? Sendiko Kakang Prabu. Tapi bukan kesalahan saya, Thomas. Coba dukung jadi capek bisa Ini emang nggak bikin apa enggak? ini ngomong kagak ada yang ngaku bisa nih. Ini jadi kayak gini masalahnya. Itu kan tuh ya, cuma kanan kiri gue. Nah, terus dosen kita nyebung kamar itu gimana nih? Lebih ini sampai tek coba aja ngomongnya. Ini gua ngomongnya kuat, ini ngomongnya. Ini coba pakai itu semua. Tapi kali ngomongnya lemes, mukanya cakep. Ya. Ini mau buka begini. Ya nggak pantas kan? Jadi begini Pak RT. Nah, lu kan berhenti tegas. Kalau jadi ngikutin lu. Lah kalau Pak RT di sini lama-lama ngomongnya masih melingin mulu. Dia marah ya. Teman yang ngerti ya. Tadi dosen dia. Ini rumputnya mulai nyok. Si Kie. Iya. Kie. Jangan begitu Kie. Yang makan rumput itu waduh saya Thomas Hansi. Saya nggak tahu orang buat si Kie. Kalau ngomongnya anak pegel kita. Kata sih kata kita. Biasa gimana saya bilang. Lapor aja, jangan. Lapor aja. Makanya lapor aja. Karena kayak tembuhuk. Betul kan? Kujuk kae. Namanya siapa sih dia kujuk kae terus dia. Namanya dia. Rika. Ini nama enggak si Rika. RT juga. Itu manusia Rika. Jadi kamu Makasih sabar. ada yang jari kan sebagai sabar. Masih nyok. Rika mah ada imbak gua. Ini namanya sabar bukan? Iya maksudnya sabar ke Rika. Nah nyok. Biasanya yang monyong-monyong ya gimana? Nyok. Hah? Nyok. Nyoknya saya. Monyong saya. Ya. Kambingnya bejo. Kambing bejo. Masuk ke arah mana nyok. Tandurannya habis dimakannya. Wah. Ini si Gini. Namanya bejo. Gampang itu. Oke. Kalau punya kendaraan, kalau punya ternak, itu jaga. Jangan sampai Kreatif. Kambing saya sudah dicancang RT, tapi talinya lucu RT. Jadi masuk ke pekarangan dia pancing, habis rumputnya dimakan pancing. Jadi Mas Galija. Jadi gimana ini? Oh ini masalah kambing. Iya, masuk lepas ke arah mana itu. Terus tandurannya itu habis dimakanin. Emang kambingnya punya berapa? Jadi awalnya begini
punya duit, saya mau beli kambing. Lalu Mas Bayu kalau punya duit mau nanam rumput padi dan sebagainya. Ini dia ribut. Iya. Ini dia baru mau beli kambing. Nah, ini mau beli rumput. Kambingnya udah punya, belum ada. Kalau kambing belum punya, Ini kambing belum punya. Belum. Ya, Udah punya rumput. rencana. Yang rencana. Kalau berencana baru berantem. punya dari kaya, bunuh-bunuhan kan. Habis dia datang-datang katanya kambingmu di kandang ya Jo. Jangan sampai makan rumput saya. Iya, saya bilang, lah kalau kambing udah di kandang talinya putus makanin rumput ya nggak apa-apa. Ada kambingnya sekarang mah kucing aja lo terhadap. Lagi belum punya apa-apa udah pada ribut. Kan di wilayah Iya. wilayah kita apa? Kita lagi memperingati hari pahlawan kita dari Betawi. Dari tidak ada dari hukuman aja bersatu. Ini contoh yang nggak baik. Bener kan? Ini sama tetangga dari dulu pemuda kita itu sering santai aja bisa kompak. Baik, Pak RT. Jangan begitu. Ya, Semua, jangan semua. ya kayu. Ojo, Ojo no. Ojo. ojo, Ya. Bayu. Ya, ya. Jadi jangan begitu. Kita satu RT satu wilayah, maupun satu RT ke RW harus kompak, harus rukun, jangan pada ribut. Paham ya? Saya nggak ribut, saya cuma nyala jauh. Ya kayaknya kalau kami nggak punya rukun, jangan pada berantem. Tapi Pak RT, Pak RT. Saya sebelum ngomong dengan si Sabar yang jadi hansip. Ini memperingati 17 Agustus. Masa saya pengangguran ditarikin 500.000 buat bayar acara Agustusan. Saya dimintain 500.000 sama Mas Sabar Pak RT. Sini. Itu bagus. Jadi 500.000 kalau orang kerja nggak apa-apa. Yang ini pengangguran Pak RT. Lu tahu sendiri. Jelas deh. Perjuangan pahlawan kita itu bukan hanya harga dan juga dengan uang. Uang 500 sekarang gunanya untuk apa? Dibandingkan dengan nyawa, harga, perjuangan, bahkan tumpah darah untuk diperjuangkan oleh Indonesia. Ini adalah kemerdekaan kita. 500.000 atas sayang saya. Kita bikin saya nganggur. Ini kagak dapat. Tapi kan duitnya nggak ada Pak RT. Makanya bu orang sekolah tinggi, sekolah. Iya, supaya kita bermartabat, supaya kita jadi orang yang bisa sejahtera. Jangan dulu sekolah yang belum ada, sekolah yang susah, yang formal nggak ada, fakultas jarang. Ya, orang dulu masih bisa sekolah tinggi, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Contohnya Menteri Tampil, Mulyani Suud, Muhammad Taulani. Mereka sekolah tinggi, sarjana, bisa memperjuangkan pemuda-pemuda Betawi. Lu tiba di zaman sekarang sekolah muda-mudanya Pikir. Masih sekolah tinggi. SD 6 tahun gua yang aktif. SD 6 tahun. SLTP 3 tahun gua yang aktif. SLTP 3 tahun. Fakultas tinggi cuma 4 tahun gua yang aktif. Itu sekolah dagang bakso. halo, sini. Bagus. Tapi kalau nyoba, kalau biar kata pengangguran, bejo anaknya S1. Sarjana sekarang udah di Polres Depok. Oh jadi ini, jadi komandan. Kasus 38. Hebat saya cobain anaknya. Begini, Gimana? kita untuk memperjuangkan misi kemerdekaan apa yang bisa kita buat? Benar. Pahlawan kita tumpah darah, air mata, bahkan jiwa dipertaruhkan, kita udah tinggal terus. Bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan? Coba anak-anak kita jangan sampai pendidikan yang terbelakang. Ya, Kita jangan sampai seperti anak-anak sekarang nggak memperjuangkan nasib bangsa kita. Soalnya apa? Orang perlu berjuang untuk kita
guru ini untuk menjaga elektabilitasnya seperti pengangguran. Aku aja mau pakai bahasa tinggi. Soalnya kalau saya jadi orang kaya, ya Pak RT. RT sono. Pak RT, Mas Hansip mau sedekah sama siapa? Yo, mikir. Saya semua sudah nggak bisa, harusnya biar susah. Nah, ini bagian kita. Oh, mau disedekahin? Iya. Wah, ada juga orang begini ya. Jadi intinya Pak RT, Di atas pisang, di bawah jantung. Ya. Asia dari kampung Setu. Cakep. Biar dikancang, biar digantung, Indonesia mesti tetap bersatu. Tapi kenapa lo ribut? Itu sebagai contoh yang terbaik. Ini masalah wedus. Ya ada ikan. Ya umur Tapi kita ini luar biasa. Tadi itu dibilang aja yang tampil tadi yang jadi opas itu. Jadi opas, yang barisnya kakinya kayak opak. Aku yang baru sudah ngomong. Iya itu ada buahnya Pak Haji Imron, bagian nyapu, bagian camat. Ya, mau tampil. Biasanya mau sapu, Bagian sapu, bagian kita. luar biasa. Itu namanya Mas Alek. Asal pulang kemalaman sedikit dia SMS istrinya Andi. Oh gitu, kenapa? Tapi saya belum pulang. Iya, yang nonton kagak tahu. Pikirannya ini pemain luar biasa. Ini pun kita latihan nih. Ada seminggu, ada 3 minggu. Ada 2 tahun. Gua belum suka lama. Tapi kita ucap berterima kasih. Tapi itu yang jadi unyu kan. Cucu dari siapa? Nah, itu pembilang kita. Kalau ikut gabung tampil di sini, kita doain berdua kita dan keluarganya sebelum dunia dan akhirat. Amin. Kita perlu kompak. Ya. Kita perlu bersatu. Karena kalau kita kompak kita bercerai. Iya. Kalau kita bersatu, kita berjuang Indonesia merdeka.
penambahan bursa Gado-Gado Jakarta 2023. Untuk itu kami persilakan dan terima kasih kepada Bapak kita para undangan untuk menerima bukan dari kami ucapkan terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Suhardiasa ke atas panggung dan mewakili Yayasan Rahman Ibu Gini. Kemudian kepada Bapak Rohyanto Sud dipersilakan ke atas panggung. Kemudian kepada Bapak M. Nasul Nuri Sud SHMH untuk atas panggung. Kemudian kepada Bapak Profesor Haji Asbul Tabrani. Kemudian mewakili Kodim 0504 Jakarta Selatan Mayor Infantri Samad dipersilakan. Kemudian Sekretaris Kecamatan Jagakarsa Bapak Haji Mustafa. Berikutnya Bapak Yahya Lisa Putra dari Forum Mewakili Jiwa Omega PBB Sentul Babakan. Kemudian Bapak Abdul Goris atau Bapak Goris Ismail dari Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB. Kemudian Ketua Umum Forum Pemuda Betawi Bang Kirandi Arya. Pastinya kami ucapkan terima kasih semuanya. Silakan Bapak, nanti kita foto bersama. Dan perlu Anda ketahui bahwa hari ini adalah cerita dengan narasi pemuda Betawi Perjuangan Indonesia Merdeka. Lurah Lenteng Agung kami persilakan Bapak Lurah Lenteng Agung. Hari ini dan pemuda sekalian, itulah persembahan dan malam puncak dari Jakarta yang izin pemuda Betawi Perjuangan Indonesia Merdeka. Dewan Penasehat Bapak Haji Imron Nasrullah, produser Bapak Imron Yunus, pimpinan produksi Nana Setis, ide cerita Bapak Imron Yunus, Bapak Layanto Ali, juga Bang Yahya Adi Saputra, penulis naskah Bapak Idris Al-Maghrib, sutradara Idris Al-Maghrib, asisten saudara Bang Kimu, penata musik dan tari Bang Andi Supardi, penata suara Agim, penata tahayat Dongo, para pelaku M. Nasrul Huli Soud sebagai Muhammad Husni Tamri, Ahmad Fauzi Jodoh sebagai M. Tabrani, Farhan Ketel sebagai Muhammad Soud, Radi Arya sebagai M. Yamin, Bahtiar Pitung sebagai pemuda 1, Farhan Pitung sebagai pemuda 2, Muhammad Lanang sebagai pemuda 3, Anton SBC sebagai Pantijen, dan didukung oleh para pekerja sukarelawan dari Setu Babakan. Serta bintang tamu Bang Sabar Wakil Yude Bejo dan Bayu Dolar. Saya dulu kalian abang kita Haji Pandi Baskala. Itulah sebuah cerita. Kami silakan pada Dewan Penasehat Bapak Haji Imron Nasrullah untuk naik ke atas panggung. Dan ucapan terima kasih kepada semua para pendukung acara ini dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan, Suku Dinas Pariwisata Jakarta Selatan, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Suku Dinas Pertamanan Kota Jakarta Selatan, Pemerintah Kota Kebudayaan Betawi, Kota Babakan, Lembaga Kebudayaan Betawi, Bapindo Seni Budaya Nusantara, Yayasan Rahmat, Yayasan Putri dan Rumah Sakit Seni Komparensi, PT Aira, PPJI, Koperasi Perumahan Kelapa, dan juga Pok Darwis Sentul Babakan serta Sanggar Bandar Lawi Sentul Babakan, KPOT, Media Partner serta Bins Radio NCTV, Pipa News, Amsar News, Media Indonesia, 19 dan seluruh pihak yang telah membantu dan mensupport kegiatan acara Gado-Gado Jakarta 2023. Terima kasih semua. Kancing minyak babe. Hari ini kita telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dan perjuangan luar biasa tanpa pamrih, dan ini adalah kebanggaan buat kita untuk senantiasa memajukan perkampungan budaya Betawi dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Salam budaya. Salam budaya.